maju, tekun, setia, dan mengetahui harus bayar harga. When they change their concept to be willingness to study, to be humble to learn, that is a starting point of constructing the personality in right and good planning. Ini penting sekali. Saudara-saudara sekalian, selain itu kita melihat masih ada unsur lain untuk pembentukan karakter. Unsur apa? Tadi kita sudah bicara mengenai alam, lalu mengenai masyarakat. Sekarang bicara keluarga, kita bicara tentang sekolah. Sekolah itu penting sekali. Sekolah Kristen penting luar biasa. Sekolah mendidik anak itu harus ada rencana, ada program, ada kurikulum, dan ada motivasi jujur dan konstruktif di dalam menjadi guru. Jikalau tidak ada guru yang baik, jangan dirikan sekolah. Sekolah bukan toko pendidikan. Sekolah bukan pasar mendapatkan uang. Sekolah bukan untuk memeras uang bangku supaya memperkaya yang mendirikan sekolah. Banyak sekolah bagi saya bukan sekolah, itu hanya toko pendidikan yang memalsukan institusi pendidikan untuk mencari mengkeduk uang saja. Indonesia mempunyai uang bangku yang paling mahal di Asia Tenggara. Indonesia memeraskan uang dari murid-murid yang agak kaya untuk memperkaya pihak sekolah. Akhirnya banyak orang dirusakkan. Banyak sekolah internasional. Karena apa? Kalau internasional lebih banyak cari uang. Karena banyak orang tidak sebelum ke luar negeri bisa di Jakarta, bisa masuk sekolah internasional, bisa dididik oleh orang Amerika. Pokoknya boleh keluar, itu sekolah baik. Saya tidak percaya itu. Tahu lihat Inggris di sini lebih baik dari sekolah internasional atau tidak? Engkau cari sendiri. Di sini tidak ada sekolah yang dapatnya profesor dari luar-luar. Nanti coba lihat pengertian mereka kalah sama sekolah apa tidak. Semua yang saya kerjakan, saya gila mutu, gila bobot, tidak gila hormat, dan tidak gila uang. Satu-satunya yang kelihatan tiketnya mahal, tapi saya tetap tombok, itu other concert hall. I'm not living for money. I'm not doing for money. I do everything for creating the quality, creating the substance, creating the standard of everything we do. Until we please God. Saudara-saudara, maka sekolah, faktor pertama, guru. Faktor kedua, guru. Faktor ketiga, guru. Kalau tidak ada guru, tutup sekolah. Tidak ada guru yang baik, sementara tutup. Sampai ada guru baik, baru buka lagi. Wah, tadi ketawain orang lain. Biar diketawain orang lain. Banyak sekolah di dunia ini sebenarnya boleh ada, boleh tidak ada. Karena sekolah itu sama sekali tidak berfungsi mendidik manusia. Bahkan membuka pintu untuk mempamerkan kerusakan guru, kebodohan pimpinan, untuk ditiru oleh murid-murid, akan menjadi hancur karakter mereka karena tidak ada guru yang baik. Kalau guru yang tidak beres, usir dia. Tidak usah dia ngajar. Kurang guru, lebih baik kurang guru daripada guru yang jelek. Kita tidak boleh menipu kita sekaligus menipu murid. Kita sudah menerima uang daripada murid meskipun tidak banyak. Itu pun banyak adalah hasil keringat orang tuanya yang kerja setengah mati. Mari kita jangan membuat orang tua kecewa. Jangan membuat anak itu rusak. Di dalam peribahasa Tionghoa ada 6 huruf kali 2 yang terdapat daripada 3 character scripture. San Zi Jing yang mengatakan Shen Bu Jiao Fu Zhi Guo, Jiao Bu Yan Si Zhi Duo. Dua perkataan saya memberikan penjelasan. Shen Bu Jiao, melahirkan anak dan tidak dididik, itulah dosa orang tua. Shen Bu Jiao Fu Zhi Guo, ayah-ayah yang tidak mendidik anak, hanya melahirkan, itu orang berdosa. Lalu kalimat kedua, Jiao Bu Yan Si Zhi Duo, mendidik dan tidak tegas,
Mendidik tidak mendisiplin, itu kemalasan guru-guru. Saudara-saudara, biarlah semua orang tua rasa malu kalau engkau mempunyai anak tapi tidak dididik. Biar semua guru merasa malu kalau engkau didik tetapi terlalu toleran dan membiarkan mereka sembarangan. Mendidik harus berani, melahirkan harus didik, mengajar harus ketat. Karena melahirkan anak dan tidak mau mendidik, itu dosa daripada ayah. Mendidik tapi tidak mendisiplin, itu kemalasan daripada guru. Ini kalimat dibaca oleh orang Tionghoa beribu-ribu tahun. Maka tahun 1965 satu statement daripada PBB mengatakan sangat berbeda keluarga Cina dan keluarga Amerika. Karena keluarga Amerika menganggap anak itu sebebas mungkin, tetapi tidak mempunyai sistem kekeluargaan yang mengikat mereka mempunyai ketakutan dan perasaan harus menghormati orang tua. Terlalu bebas. Too much freedom in American education. Tetapi sangat disiplin di keluarga yang baik, di keluarga Kristen, khususnya keluarga orang Tionghoa. Orang Tionghoa mendisiplin sehingga dari kecil kabar besar, dari yang muda kabar orang tua harus bagaimana hormat tata keramanya bagaimana. Itu disiplin lebih dari 2.500 tahun. Konghucu adalah pendidik salah satu yang terbesar dalam sepanjang sejarah manusia yang mengatakan you jiao wu lei, maksudnya in education there must not be any discrimination. In education everybody should be treated equal. Murid Konghucu yang kaya sebagian, yang paling miskin juga diterima. Konghucu tidak seperti orang India membuat itu kelas-kelas daripada masyarakat 4 susun. Sehingga yang miskin itu kasihan sekali. Bayang-bayang mereka jatuh ke tubuhmu, engkau dapat kecelakaan. Itu penghinaan kepada manusia yang terbesar. Itu sebab sistem daripada India sulit mempertumbuhkan bangsa itu menjadi bangsa yang sangat terbuka. Tetapi kalimat itu muncul 2.600 tahun yang lalu di mulut Konghucu. In education there is no discrimination. No matter a rich man or a poor child, you educate them. No discrimination. Itu menjadi keagungan di dalam pendidikan sistem Tionghoa. Dan keluarga itu penting sekali. Sehingga anak-anak itu berada di masyarakat harus bagaimana bertata krama. Di rumah harus bagaimana taat kepada orang tua. Harus bagaimana orang tua sudah tua diterima dan pelihara baik-baik. Sebagaimana engkau masih muda, mereka memelihara engkau baik-baik. Ini semua adalah ajaran yang penting menurunkan kebudayaan agung di dalam sejarah manusia. Saudara-saudara sekalian. Dan guru itu penting. Guru harus ketat. Guru sebelum ketat harus disiplin sendiri. Harus menjadi teladan. Harus berani dan tegas. Harus memberikan prinsip yang jelas. Harus membimbing anak-anak menurut jalur yang baik. Barulah sistem pendidikan dan masyarakat bisa menjadi baik. Saudara-saudara, pembentukan karakter seseorang, sekolah itu penting sekali. Itu sebab jangan serahkan anakmu kepada sekolah yang tidak bertanggung jawab. Taunya cuma cari duit. Di Jakarta pernah ada sekolah Kristen yang tidak bisa lulus, kasih duit sama pendetanya, kasih duit sama kepala sekolahnya, diluluskan. Itu sekolah apa itu? Itu sekolah yang diperalat oleh setan, sekolah yang mempermalukan nama Tuhan. Asal ada uang bisa lulus, ada uang bisa diberikan kompromi. Satu kali saya berkhotbah di Unsrat, Universitas Samratulangi di Manado. Saya mengatakan banyak dosen yang terima duit, yang tidak lulus diluluskan. Saya kira ngomong begini, mereka dengar lalu tahu pengetahuan itu. Ternyata setelah ngomong kalimat ini, tepuk tangan 2.000 orang meriah luar biasa. Saya bilang ada apa ya? Kok saya ngomong gitu tepuk tangan? Memang itulah yang terjadi di sini. Lalu banyak guru mulai malu. Di dalam kebaktian pun tidak suka muncul lagi. Murid-murid lebih tahu. Sambil sokok, sambil dapat ijazah, sambil menghina profesor, menghina dosen yang taunya cuma menjadi orang yang mata duitan saja. That is not education. That is wrong education.
itu adalah satu side effect yang negatif, overshadow the original effect of your purpose to educate people. Engkau mendidik orang untuk apa? Untuk menjadi penipu. Engkau mendidik orang untuk apa? Untuk memberikan uang, sogok kabar kamu. Itu semuanya menyenangkan kedaginganmu, tapi merusak rohani orang lain. Itu sebab biar kita tegas membentuk karakter seseorang. Ini unsur-unsur semua diperhatikan, yaitu unsur keluarga, jadi orang tua yang baik, yaitu unsur masyarakat, kontrol mereka dengan bijaksana, unsur sekolah, bangunkan sekolah yang beres, cari guru yang baik, dan bukan karena uang, bukan karena menyenangkan orang, tapi karena mau mendidik. Pendidik yang keras selalu tidak disenangi oleh murid, tapi murid-murid itu ada hati nurani. Setelah mereka tua, mereka ingat dulu yang membanja saya itu keji, dulu yang mendisiplin saya itu patut dihormati. Biarlah muridmu sekarang tidak senang sama kamu, tapi pada waktu akhir hidup mereka sangat hormat, respect. Ingat kembali, syukur kepada Tuhan pernah ada guru yang mendisiplin mereka seketat itu. Ini pembentukan karakter. Saudara-saudara, selain pembentukan karakter dari unsur alam, unsur masyarakat, unsur pendidikan, pendidikan rumah, pendidikan daripada sosial, pergaulan, dan pendidikan daripada sekolah, masih ada unsur lain, yaitu pengalaman. Pembentukan pengalaman itu sangat penting. Orang yang pernah sakit keras, tanggapan hidup berbeda dengan mereka yang selalu sehat. Orang yang pernah patah hati menanggapi hidup manusia artinya apa, sama sekali berbeda dengan mereka yang ayu, yang ganteng, mau siapa-siapa mau tidur sama siapa-siapa terima. Mereka tidak ada dalamnya, tidak ada depth of the living experience, tidak depth of the meaning of life. Too easy to get everything you want. Orang yang pernah sakit keras, orang yang pernah dapat bencana alam, orang yang pernah rumahnya terbakar, orang yang pernah patah hati, orang yang pernah divonis kanker, akhirnya sembuh lagi. Pengalaman-pengalaman yang pahit bikin mereka memandang segala sesuatu dengan kacamata yang berbeda. Saudara-saudara, pengalaman kepahitan itu penting. Allah tidak menciptakan manusia dengan tanpa kesulitan. Alkitab mengatakan Allah mencipta segala sesuatu baik pada waktunya dan memberikan hidup yang kekal di dalam diri manusia. Kekekalan itu menjadi bubuhan, dan apa yang dialami oleh manusia banyak yang kita tidak mengerti. Dan di dalam pengalaman-pengalaman pahit tersimpan anugerah, tersimpan pengertian rahasia, tersimpan bijaksana hidup yang tidak bisa dinilai dengan uang. Itu sebab bersyukurlah engkau pernah patah hati, bersyukurlah pernah sakit keras, bersyukurlah pernah dibuang oleh manusia, bersyukurlah pernah didiskriminasi, pernah dihina, pernah dikucilkan dari orang, bukan karena kesalahanmu. Semua tanggapan daripada hidup engkau terhadap apa yang kau alami itu sangat penting. When you suffers, when you experience bitter things, I want to ask you, what did you say to yourself? Ini kalimat pentingnya. Waktu engkau mengalami sesuatu, setelah mengalami sesuatu, lalu engkau bicara kepada diri sendiri, apa yang kau bicarakan terhadap diri sendiri sangat mempengaruhi pembentukan karaktermu di dalam proses hidupmu. Kalau engkau sudah patah hati, lalu di dalam kesulitan yang luar biasa, bilang sama diri, sudahlah bocahlah, percuma hidup di dunia lah. Lalu engkau mengatakan, bunuh diri saja. Nah, itu selanjutnya, langkah selanjutnya, engkau menjadi orang yang tidak berguna. Tapi kalau engkau setelah patah hati, susahnya sampai mau mati, tapi belum mati, mau hidup, tidak bisa hidup, setengah mati, setengah hidup, berbicara sama sendiri, ya sudah, cari lagi, ada hari depan. Jadi kalau jatuh cinta, akhirnya cinta jatuh. Bagaimana? Jangan gila, tapi laki. Semua 1, 2, 3. Kalau sudah jatuh cinta, akhirnya cinta jatuh. Jangan gila, tapi laki. 1, 2, 3.
Kalau dah ngomong nanti jatuh cinta, itu patah hatinya banyak kali loh. 1, 2, 3. Kalau sudah jatuh cinta, akhirnya cinta jatuh, jangan gila. Tapi lagi, cari lagi. Kalau cari lagi, patah lagi, sambung lagi. Jadi patah lagi, sambung lagi. Pokoknya never give up, tidak mau menyerah. Hidup itu ada arti pada diri sendiri. Kegagalan-kegagalan hanyalah cara membentuk kita dengan secara unsur negatif yang mengakibatkan buah positif. Ini bukan teori, ini pengalaman-pengalaman dari orang yang berbijaksana di dalam sejarah, termasuk saya. Berapa banyak kesulitan saya alami yang engkau tidak tahu. Berapa banyak kemiskinan yang saya alami yang engkau tidak tahu. Umur 3 tidak ada ayah. Umur 14 mulai bekerja. Umur 15 tidak lagi ambil 1 rupiah dari bapak, dari mama. Sampai sekarang. Dan saya berjuang sampai merubah seluruh dunia. Menjelajah seluruh dunia. Mengelilingi dunia lebih 103 kali. Dan tidak pernah mau minta uang sama siapapun. Tidak pernah ada fundraising. Tidak ada malam dana menggarap uang. Kita bangun gedung ini waktu selesai. Tidak pinjam uang bank 1 rupiah. Tidak pergi ke rumah orang kaya minta sumbang uang. Tidak. Yang ada adalah berdoa kepada Tuhan. Bersandar kepada Tuhan. Mengikuti prinsip Alkitab. Lalu Tuhan memberikan satu persatu. Amin. Gereja seperti ini hampir tidak ada di dunia. Termasuk gereja-gereja yang paling besar di Amerika. Robert Schuller punya Crystal Cathedral. Siapa yang mengetahui istilah Crystal Cathedral? Coba angkat tangan. Yang tahu ada gereja katedral kristal yang terbesar, yang bagus sekali. Sekarang hutang 54 juta. Selain daripada hutang biasa, masih ada hutang-hutang yang lain. Lebih 50 juta. Tidak bisa bayar. Rick Warren mulai kekurangan uang. Dan banyak gereja besar di Amerika bangkrut. Kita sekarang tidak utang apa-apa membangun. Coba kita perlu uang maintenance 1 bulan untuk ini saja. Lebih 300 juta. Dan kita bersandar kepada Tuhan. Mengerjakan hal yang besar tidak gampang. Mengejarkan hal yang besar perlu uang banyak. Bagaimana beriman, bersandar kepada Tuhan. Bagaimana bisa teruskan maintenance. Ini semua saya pikirkan. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan. Dengan setiap orang ngerti, sadar. Nah mau pikul salib bersama-sama. Pekerjaan bagaimana sulitnya. Tetap bisa ditangani. Dan yang mengerjakan seperti ini perlu karakter yang tegas. Dan karakter semacam itu perlu dididik. Dan pendidikan itu memerlukan sengsara sebagai pengalaman. Pengalaman ikut membentuk karakter. Semua 1, 2, 3. Pengalaman ikut membentuk karakter. Dan pengalaman yang pahit, pengalaman kegagalan, pengalaman pemberitaan, pengalaman pikul salib yang berat, itu tidak boleh tidak ada. Itu sebab saya berkata, kalau ada orang pimpinan gereja mengatakan akan sukses, akan lancar, akan makmur, akan menjadi kaya, itulah sebabnya kita memikul Tuhan. Itu penipu-penipu, bukan pendeta yang setia. Kita harus pikul salib. Kita harus mau sengsara. Kita harus mau menderita. Kita harus mau menyangkal diri. Begitu Tuhan Yesus baru karakter itu benar-benar berbobot, berakar. Dan mempunyai fondasi yang kuat. Selain pengalaman, unsur apa yang memberikan pembentukan karakter lagi? Yaitu agama. Agama ikut membentuk karakter. Agama mempunyai sesuatu penguasaan kepada hati nurani. Sesuatu penunjang kepada hari-hari kesulitan. Orang yang beragama selalu lebih gigih daripada mereka yang tidak beragama. Di dalam kesulitan besar, agama selalu menunjang kekuatan. Tidak peduli agama apa. Semua agama mempunyai kekuatan tersendiri. Semua agama mempunyai unsur pembentukan karakter yang sangat berharga. Apalagi agama Kristen. Saudara-saudara, agama Kristen dibangun pada waktu abad pertama. Di mana orang Kristen dibunuh beratus-ratus ribu. Mencurahkan darah seperti sungai. Dipikul salib seperti lilin yang dibakar. Seperti pohon yang ditanam. Agama Kristen
bukan dimulai dengan janji-janji muluk, bukan dimulai dengan keunggulan, kesuksesan besar. Muliakan Tuhan, tidak. You should bear your cross. You should deny yourself in order to follow me and to be my disciples. Yesus berkata, barang siapa yang tidak mau memikul salib, tidak menyangkal diri, tidak layak menjadi murid-muridku. Karakter kekristenan justru dibangun melalui bagaimana setiap mengikuti prinsip-prinsip Alkitab. Saya sangat menghargai pendeta-pendeta yang sampai sekarang masih menyerukan manusia pikul salib, menyangkal diri, mengikut Tuhan, melawan arus yang tidak benar, jujur dan tidak berkompromi untuk berperang bagi iman dan Injil. Pendeta-pendeta semacam demikian akan menjadi orang yang paling berpengaruh untuk menjadikan dunia makin baik. Pendeta-pendeta sedemikian akan mendapatkan pahala yang besar waktu berjumpa dengan Tuhan. Tapi pendeta yang mengatakan asal ikut Tuhan semua beres, sakit disembuhkan, semua kesulitan disingkirkan, semua jalan liku-liku diluruskan, engkau menjadi makmur, menjadi kaya. Itu penipu-penipu yang merusak motivasi orang yang benar kepada Tuhan dan menjadikan gereja lemah dan tidak tahan uji pada hari yang akan datang, mengakibatkan seluruh gereja berkompromi. Pembentukan karakter tidak terjadi karena pendetanya banyak tidak beres. Kenapa gereja yang banyak bicara tentang Roh Kudus, banyak pendetanya hidup seks tidak beres? Kenapa gereja yang banyak bicara tentang Roh Kudus, Roh Kudus, hidupnya tidak kudus, uangnya tidak beres? Kalau Roh Kudus Roh suci, sucilah di dalam tanganmu dia mengelola uang, sucilah di dalam tubuhmu untuk kelola seks. Kalau engkau bicara tentang Roh Kudus, Roh suci, karunia suci, urapan Roh suci, tapi hidupmu tidak suci, seks tidak suci, uangmu tidak suci, tanganmu tidak suci, bagaimana membuktikan engkau betul-betul ada Roh suci? Kalau Roh suci dan kebenaran, bagaimana bertanggung jawab khotbahnya tidak benar, tidak sesuai dengan Alkitab? Itu semua penipu dan omong kosong. Mari kita sadar, kembali kepada kebenaran, kembali kepada kesucian. Karena Roh Tuhan adalah Roh benar. Roh Tuhan adalah Roh suci. Roh suci, Roh yang suci. Roh benar adalah Roh yang memberikan kebenaran, memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran. Tidak ada kompromi, tidak ada pemalsuan yang mungkin, tidak ada kesucian yang palsu. No fake holiness. Kalau orang itu hidup suci, bisa dilihat daripada kelakuan, perkataannya, hidupnya, tubuhnya, jiwanya memang suci. Setan bisa memalsukan semua karunia. Setan tidak bisa memalsukan kesucian. Ingat kalimat ini. Sehingga orang yang betul-betul dikuasai Roh Kudus pasti hidupnya hidup suci. Orang yang hidup suci sudah dibentuk karakternya. Dan saudara-saudara, mari kita berdoa kepada Tuhan dan kita minta Tuhan kasih kekuatan menjadi contoh teladan pemuda-pemudi yang banyak pengalaman kesulitan pada masa sekarang ini, krisis. Pada waktu dia sadar eksistensi, dia tidak mau, tidak tahu harus sandar kepada siapa, harus mengikuti siapa. Pada waktu existing consciousness rise up and nowhere to follow, no one to be the example. Itu kasihan sekali. Pemuda-pemudi yang sudah remaja, sudah puber, sudah bisa berfungsi seks seperti orang dewasa, tapi tidak lihat contoh yang baik, tidak ada pembimbing yang baik, tidak orang mau mengerti dia. Lalu dia masuk ke dalam krisis hidup seks, krisis tidak ada contoh dan teladan. Ini krisis yang sangat menakutkan. Demi ini saya anjurkan semua orang dewasa janji di hadapan Tuhan menjadi teladan pemuda-pemudi dan remaja. Amin. Demi krisis pemuda-pemudi, saya tuntut engkau menjadi orang Kristen yang bertanggung jawab, hidup suci, hidup benar, dan hidup berani memberi petunjuk kepada pemuda-pemudi. Kedua, pemuda-pemudi mengalami krisis setelah menjadi orang yang bisa independen. Lalu freedom akan dituntut oleh siapa? I'm independent. I'm now a living being. I'm now conscious. I have my freedom. Aku adalah seorang individu yang mempunyai kebebasan. Tetapi siapa yang memimpin kebebasan itu?
itulah saatnya mereka menyeleweng. Itulah saatnya mereka tidak tahu harus dibimbing dan ikut siapa. Lalu mereka mengikut arus yang ada. Arus dunia ini makin lama makin liar. Makin lama makin menyeleweng. Makin lama makin berani melawan dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada di dalam masyarakat, di dalam sejarah, di dalam tradisi, di dalam gereja, di dalam kebudayaan, satu persatu dibuang. Sehingga orang yang mengatakan I'm free, free to do everything I want, that is not freedom. Freedom is you can have a resisting power to reject everything you do not want to do. Kebebasan bukan saya mau apa, saya berani kerjakan apa. Itu bukan kebebasan, itu keliaran, itu kepuasan. Kebebasan adalah saya tahu itu tidak baik, maka saya mempunyai kekuatan untuk melawan yang saya tidak mau kerjakan. That is true freedom. Pemuda-pemudi kalau tidak bisa membedakan ini, apa bedanya engkau sama babi? Saya tidak tahu. Singa, macan, ular, semua mempunyai kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Mereka mempunyai kebebasan yang dilaksanakan semau dewe. Dan mereka tidak usah tanggung jawab karena mereka cuma binatang. Kau manusia, kebebasanmu harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Allah. Di dalam surat Al-Khatib atau pengkhotbah mengatakan, hei pemuda, kerjakanlah apa yang kau ingin kerjakan. Lihatlah apa yang kau ingin lihat. Oh bagus ya, Alkitab ternyata ada kalimat ini. Lihatlah apa yang kau ingin lihat. Saya ingin lihat perempuan telanjang. Saya ingin lihat porno. Saya ingin lihat hal yang merangsang seks. Ini saya ingin. Lalu Alkitab mengatakan, lihatlah apa saja yang kau ingin lihat. Wah bagus ya Alkitab ya. Kerjakanlah apa yang kau ingin kerjakan. Saya ingin menjamah perempuan. Saya ingin bersetubuh. Saya ingin hubungan seks dengan banyak perempuan. Saya ingin mengetahui perawan-perawan semua dirusak oleh saya. Engkau ingin begini, silakan.